Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mengatakan bahwa dirinya pernah berinteraksi dengan sosok bayangan hitam, namun dia belum bisa memastikan bahwa itu adalah sang pemusnah. Dia juga mengatakan bahwa dengan statusnya yang sekarang, dia belum pernah berinteraksi lagi. Saat nomor 1 akan mengakhiri pertemuan, tiba-tiba nomor 4 dan nomor 6 meminta pesanan pilnya dipercepat. Menyadari niat jelek kedua sosok itu, Xiaoyan menolak permintaan mereka dan bersedia mengembalikan resep dan bahan pilnya jika mereka masih memaksanya. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, nomor 4 dan nomor 6 segera berhenti berbicara lebih lanjut. Di dalam hati mereka, kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka. Apalagi jika melihat kekuatan yang mulia, maka kekuatan Xiaoyan mungkin bahkan lebih tinggi dari mereka. Xiaoyan juga tidak menyebutkan pil tubuh dewa dan iblis yang telah dibuatnya. Bagaimanapun, masih ada beberapa pesanan dari sosok lainnya yang belum selesai. Jadi Xiaoyan berencana untuk memberikan pil tersebut kepada nomor 7 secara pribadi. Selain permintaan pemurnian pil yang lebih cepat, tidak banyak permintaan lainnya di dalam pertemuan kali ini. Xiaoyan bahkan tidak menerima permintaan pembuatan pil baru. Namun permintaan pemurnian pil yang telah diterima Xiaoyan di pertemuan sebelumnya sudah cukup banyak, sehingga banyak pil yang belum selesai dimurnikannya. Setelah diidentifikasi oleh Suqiantai, Xiaoyan berencana untuk mencari artefak yang dapat menyembunyikan auranya dari nomor 7 atau nomor 8. Bisakah aku memintamu untuk membuatkan artefak yang dapat menyembunyikan auraku? Xiaoyan dengan tegas mengungkapkan permintaannya. Tidak perlu menyembunyikan hal ini dari nomor 6. Bagaimanapun, ini ditujukan kepadanya. Dengan cara ini, Suqiantai akan tahu bahwa Xiaoyan mengetahui semua yang dilakukan olehnya. Artefak untuk menyembunyikan aura? Aku tidak ahli dalam membuatnya. Jika aku membuatnya, mungkin efeknya tidak akan memenuhi ekspektasimu, kata nomor 7 tanpa ragu-ragu, mengingat mereka sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya. Jadi nomor 7 cukup mempercayai Xiaoyan dan tidak menyembunyikan apapun. Artefak untuk menyembunyikan aura? Aku memilikinya, kata nomor 8 setelah mendengarkan percakapan di antara mereka. Setelah pertemuan ini berakhir, aku akan menyerahkan pesananmu kepadamu. Nomor 8 melanjutkan kata-katanya. Dia tampak cukup dermawan dan kedermawanannya ini mungkin menimbulkan banyak kecurigaan. Setidaknya akan membuat orang berpikir bahwa dia dekat dengan Xiaoyan. Terima kasih, beberapa pil pesananmu sudah selesai dibuat. Akan kuserahkan sebagian, sisanya akan kuselesaikan secepat mungkin, kata Xiaoyan. Dia tidak tahu apa maksud nomor 8 sebenarnya. Bagi seorang pedagang, kata-kata seperti itu seharusnya tidak muncul. Namun mungkin gaya nomor 8 memang seperti ini. Berbisnis dengan tulus juga merupakan cara berbisnis. Dan dalam bertransaksi dengan Xiaoyan, nomor 8 selalu sangat jujur dan dermawan, sehingga membuat Xiaoyan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Siapapun yang membutuhkannya dapat mencariku. Harganya terjangkau atau bisa menukarnya dengan bantuan, lanjut nomor 8. Dengan kata-kata ini, dia menyampaikan bahwa dia tidak memberikan perlakuan khusus kepada Xiaoyan
dan memperlakukan semua orang dengan sama. Apakah ada artefak yang bisa menembus penyembunyian aura tersebut? Lebih baik yang bisa langsung mengunci lokasi seseorang. Suara nomor 6 terdengar perlahan, keduanya saling menyerang secara terbuka, sehingga suasana di pertemuan kali ini menjadi semakin menarik dan semakin menegaskan. Hubungan antara nomor 6 dengan Xiaoyan semakin memanas. Bagaimanapun keduanya memiliki tujuannya masing-masing. Tentu ada, tetapi apa yang akan kamu tukarkan? Ini adalah harta karun. Jawab nomor 8 tanpa keraguan sedikit pun. Maksudnya sudah sangat jelas. Bantuan saja tidak cukup untuk menukar artefak ini. Kalau begitu, lupakan saja. Harta karun seperti itu tidak ada gunanya. Balas nomor 6 dengan cara yang sama. Dia ingin memberitahu Xiaoyan bahwa meskipun dia memilikinya, itu tidak berarti dia tidak bisa mengunci lokasinya. Xiaoyan memilih untuk diam. Dia merasa tidak perlu berbicara lebih lanjut lagi. Bagaimanapun pertentangan antara keduanya sudah terlihat dengan jelas. Belum tentu demikian. Xiaoyan tidak mau memperpanjang masalah ini, namun nomor 8 tidak terima jika artefak miliknya dikatakan tidak ada gunanya. Suqiantai juga tidak membantahnya lagi. Bagaimanapun dia berbicara hanya untuk berdebat dengan Xiaoyan dan tidak peduli apakah itu berguna atau tidak. Setelah semua berhenti berbicara, maka seperti biasanya pertemuan ini juga akan berakhir. Pertemuan selesai, kalian bisa pergi, kata nomor 1 dengan perlahan. Seperti biasa, dia tidak banyak bicara, tidak memberikan banyak nasihat, dan hanya bertindak sebagai seorang pengamat. Saat Xiaoyan bersiap untuk pergi, suara nomor 6 muncul di benaknya secara pribadi. Xiaoyan, aku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Kamu juga bisa menolaknya, kata suara itu. Berbicara secara pribadi? Apakah saat bertemu dengan bayangan berdarahnya sebelumnya adalah ujian? Apakah sekarang aku sudah benar-benar dikenali oleh Suqiantai? Xiaoyan terus berpikir di dalam benaknya. Dia tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Pada akhirnya dia memutuskan untuk setuju. Bagaimanapun nomor 6 adalah mantan Kaisar Taisu. Apalagi dia tidak menyerang Xiaoyan sebelumnya. Itu berarti mungkin benar bahwa dia tidak sepenuhnya berada di satu garis dengan Kaisar Taisu yang sekarang. Dengan situasi Sensi yang sekarang, dia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Ratu. Berita tentang hilangnya Ratu Kuil Kuno juga tidak diketahui apakah benar atau tidak. Seperti kata pepatah, musuh dari musuh adalah teman. Jika Suqiantai benar-benar berseteru dengan kaisar yang baru dan menginginkan mahkotanya lagi, maka ini mungkin bisa dianggap sebagai sebuah kesempatan. Setelah Xiaoyan memikirkan hal ini, dia akhirnya membuat keputusan. Tidak masalah baginya untuk membicarakan hal itu di sini, apalagi identitas aslinya juga belum benar-benar dipahami oleh Suqiantai. Jadi dia tidak mungkin membunuhnya di sini. Baiklah, kata Xiaoyan dengan tenang. Tentu saja pembicaraan di antara keduanya tidak lepas dari pengamatan nomor 1 yang bertindak sebagai penyelenggara pertemuan ini. Sehingga nomor 1 menjadi tidak yakin apakah Xiaoyan berada di pihaknya atau tidak. Hingga saat ini, dia telah memberikan banyak bantuan, bahkan memanggil nomor 2 untuk membantunya. Namun dia juga merasa bahwa Xiaoyan sedang memainkan strategi yang besar. Jadi dia mencoba membuang pemikiran negatif itu. Setelah beberapa saat, akhirnya sosok-sosok biru lainnya menghilang. Saat ini di atas platform batu, hanya ada sosok nomor 6 dan Xiaoyan. Apakah aku harus memanggilmu Susang atau Yang Mulia? Kata nomor 6 tanpa menyembunyikan apapun. Dan hal ini menunjukkan bahwa dia berpikir
Xiaoyan adalah yang mulia. Aku bukan Suzang, juga bukan yang mulia, jawab Xiaoyan dengan tegas, yang membuat nomor 6 membesarkan matanya. Namun karena mereka hanya berbentuk bayangan biru, jadi Xiaoyan tidak bisa melihat ekspresinya. Siapa kamu sebenarnya? Tanya nomor 6 dengan rasa penasaran. Aku nomor 9 dan kamu nomor 6. Aku juga tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Xiaoyan tahu bahwa dia sedang diuji oleh Suqiantai dan memilih untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Karena kita memilih untuk berbicara, mengapa harus terus berpura-pura? Kata nomor 6 dengan tidak berdaya. Menghadapi Xiaoyan yang penuh dengan misteri, dia benar-benar merasa sedang berhadapan dengan yang mulia. Bagaimanapun, Suqiantai dan yang mulia hidup di zaman yang sama. Mereka juga sebenarnya berteman. Suqiantai mantan Kaisar Taisu. Jika bukan kamu yang mengatur pertemuan ini, maka kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku, kata Xiaoyan dengan tegas. Dia tahu kekuatannya paling lemah di antara mereka, jadi dia harus terlihat tegas untuk menyelamatkan mukanya. Bahkan jika pihak lain mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi dari yang mulia, maka dia tidak akan membiarkan pihak lain yakin bahwa yang mulia benar-benar telah wafat ataupun bereinkarnasi. Untuk menutupi kelemahan dan berpura-pura kuat saat menghadapi monster tua seperti Suqiantai, tentu saja Xiaoyan harus bisa melepaskan tekanan terhadap identitas aslinya. Suqiantai terkejut ketika Xiaoyan mengungkapkan identitasnya. Dia tidak menduga bahwa Xiaoyan akan begitu blak-blakan, sehingga ada sedikit keraguan di dalam hatinya. Sebelumnya kamu bertemu dengan avatarku sebagai bayangan darah. Katakan padaku apa yang sebenarnya kamu inginkan. Xiaoyan tidak menunggu Suqiantai merespon. Dia terus berbicara dengan sikap superior, menganggap Suqiantai tidak berarti apa-apa di matanya. Bantu aku merebut kembali tahtaku, maka Taisu akan mundur dari Sensi. Kesepakatan ini akan saling menguntungkan. Setelah terdiam sejenak, Suqiantai berkata dengan suara yang dalam dan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Dia tidak berani menguji Xiaoyan lebih lanjut lagi karena reputasi yang mulia terlalu besar. Strategi sebelumnya terlalu rumit bagi Suqiantai untuk bisa memahaminya sepenuhnya. Jadi setelah Xiaoyan mengungkapkan identitasnya, Suqiantai menjadi sedikit takut. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.